Perabotan kantor atau office furniture merupakan sarana prasarana yang menunjang kegiatan administrasi kantor dalam suatu kantor seperti meja, kursi, lemari, piring, sendok, mangkok, dan sebagainya. Perabotan kantor merupakan sarana kantor yang tidak habis pakai dan dapat digunakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu yang panjang. Di sini saya mempunyai gelas. Gelas ini terbuat dari beling dan ini bisa digunakan untuk minuman dingin, hangat, dan es-es lainnya. Di dalam sini digunakan untuk menaruh air tersebut. Gelas ini bermerek dari IKEA, bisa juga dibeli di pasaran-pasaran, di grosir-grosiran, biasanya mereka menjualnya. Di sini saya juga mempunyai satu buah piring. Ini beling. Untuk kegunaannya untuk makanan yang berkuah, yang kering bisa digunakan ditaruh di atas sini. Dan ini digunakan fungsinya untuk makan para karyawan, staff, dan sebagainya. Ini mereknya dari IKEA, bisa juga dibeli di pasaran, di grosiran, di tempat-tempat umum lainnya. Biasanya mereka juga ada yang menyediakan piring-piring tersebut. Saya juga mempunyai satu buah mangkok. Ini beling. Bisa digunakan untuk makanan yang berkuah, terus bisa juga menggunakan makanan yang berkering. Kegunaannya untuk makan, biasanya ditaruh di dalam sini. Di mereknya dari IKEA, bisa juga beli di pasar, di grosiran, di tempat-tempat umum lainnya, biasanya mereka menyediakan. Di sini saya mempunyai satu buah sendok. Ini dari stainless, bahannya dari stainless. Kegunaannya itu untuk makan, agar untuk menjaga kebersihan para karyawan, tidak menggunakan jari maupun tangan. Biasanya mereka menggunakan sendok, garpu, pisau, tapi di sini saya menjelaskan sendok saja. Di sini ini bisa dibeli di IKEA, di pasar, grosiran, di tempat-tempat umum lainnya juga biasanya mereka menyediakan sendok-sendok untuk makan. Di sini saya juga mempunyai satu buah tutup gelas di plastik, bisa juga dari stainless, bisa juga dari plastik. Ini kegunaannya untuk menutupi gelas agar tidak kotor. Seperti itu. Kegunaannya biasanya ditaruh di atas gelas. Contohnya seperti ini gelas, ini tutup, biasanya ditaruh seperti ini untuk menjaga kebersihan para tamu, karyawan, staf-staf, dan lain-lainnya. Itu adalah sebuah perabotan-perabotan yang biasanya digunakan di kantor-kantor pada umumnya. Biasanya mereka menggunakan perabot-perabotan yang seperti itu. Ada juga seperti tempat koran, terus ada juga lapel, sapu, dan perabotan-perabotan lainnya biasanya mereka juga ada. Di sini saya hanya menjelaskan 5 contoh yang seperti itu. Peralatan atau perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Misalkan kertas, amplop, pita, mesin, box file, barang yang habis pakai, yaitu barang-barang kantor yang dapat dipakai satu kali atau hanya tahan lama. Di sini saya mempunyai kotak arsip. Seperti ini contohnya. Nama internasionalnya ini ada office file box, bahannya dari plastik. Terus digunakan tempat menyimpan dokumen di dalam sini untuk menyimpan sebuah dokumen. Fungsinya menyimpan dokumen-dokumen perusahaan. Mereknya itu ada Bombi atau Bindex. Berikutnya ada map, seperti ini contohnya map. Ini map holder. Nama internasionalnya itu adalah office map. Bahannya itu dari plastik dan karet. Seperti ini tuh. Kegunaannya untuk menaruh dokumen agar rapi. Di dalam sini untuk menaruh sebuah dokumen agar kelihatan rapi. Fungsinya untuk tempat file supaya tidak berantakan, dirata dengan rapi. Mereknya itu dari Sindu.
Alat selanjutnya ada kalkulator. Di sini nama kalkulator itu internasionalnya adalah kalkulator. Kegunaannya alat membantu menghitung penjumlahan uang. Fungsinya itu alat menghitung angka maupun ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Ini alat untuk menghitungnya. Bahannya itu dari keyboard angka-angka. Ini keyboard angka-angkanya itu. Terus mereknya ada dari Joico. Perlengkapan kantor adalah istilah generik yang mengacu kepada semua perlengkapan yang pada umumnya digunakan di sebuah kantor. Punyai satu buah pensil. Di sini pensil itu nama internasionalnya adalah pensil. Kegunaannya untuk mengambil dan menuangkan ide-ide. Bahannya kayu, grafik murni, dan alat lukis. Fungsinya itu untuk mencatat dan menggambar. Mereknya itu ada Faber-Castell 2B. Saya di sini mempunyai satu buah pulpen. Nama internasionalnya adalah Pulpen. Kegunaannya untuk menulis yang di atas kertas. Bahannya itu dari tinta plastik dibentuk menjadi huruf L. Fungsinya itu untuk menulis suatu dokumen, pekerjaan, dan lain-lain. Mereknya itu dari Snowman dan masih banyak lagi merek-merek lainnya selain ini. Selanjutnya saya di sini mempunyai satu buah tip X. Bahannya itu dari resin, litopon, aluminium siklat, titanium oksida. Kegunaannya itu untuk menghapus tulisan di atas kertas dengan pulpen. Yang kalau salah biasanya dihapusnya dengan menggunakan tip X. Fungsinya itu untuk landasan untuk penghapusan pada suatu dokumen, kertas, dan lain-lainnya. Mereknya itu ada Joico. Masih banyak lagi merek-merek lainnya. Biasanya digunakan di sini adalah Joico. Di sini saya juga mempunyai staples. Nama internasionalnya adalah stapler. Kegunaannya itu untuk mengacu kertas tebal di dinding atau di papan pengumuman. Bahannya itu staplers daru mental yang berbentuk huruf U. Ini kegunaannya untuk mencetak kertas-kertas dokumen yang ingin digabungkan atau dipisah-pisahkan. Ini cara kegunaannya seperti ini. Mereknya dari Joico. Masih banyak lagi merek-merek lainnya. Di sini saya hanya mempunyai dari Joico. Selanjutnya di sini saya mempunyai satu buah kalender. Nama internasionalnya itu adalah kalende. Kegunaannya untuk mengetahui jadwal, fungsi untuk mengetahui tanggal, bahan dari kertas. Juga kalender dari digital juga ada. Terus merek itu dari Jaya. Banyak. Biasanya kalender itu nggak harus dari Jaya, biasanya seperti itu. Nah, kalender ini digunakan untuk mengatur jadwal. Biasanya nanti kita di sini memberitahu untuk atasan kita ada rapat dan lain-lainnya, nanti kita tulis di sini atau nanti kita buat di buku agenda. Sepertinya saya sudah cukup menjelaskan contoh-contoh apa saja yang ada di kantor, mulai dari peralatan kantor, alat-alat di kantor, perabotan di kantor. Saya sudah cukup menjelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.